Hendra, kabar baik. sudah di tahun 2025 tentunya banyak target-target, baik itu dari pertumbuhan ekonomi digital dan Betul. juga pertumbuhan data center sendiri. Tapi Bapak sendiri melihat seperti apa kemajuan industri data center di awal tahun 2025 ini? Ya, sangat menarik ya Mbak Neke. Kalau kita lihat secara historical, 2019 ke 2023 itu compounded annual growth rate dari industri potentially udah bisa mencapai lebih dari 24%. Dan yang menariknya adalah di 2 tahun terakhir ini, semakin banyak perusahaan yang ingin melakukan investment di sisi AI. Artinya tadinya yang power density per rack hanya 2 kilowatt, sekarang tumbuh menjadi lebih dari 25 kilowatt. Artinya pertumbuhan ini akan juga menumbuh kembangkan kebutuhan power di industri data center. Jadi kalau saya lihat ke depan sebagai gambaran key driver pertama di data center ini memang yang masuk ke dalam aspek makroekonomi, mulai dari internet penetration, jumlah penduduk, kemudian juga dari sisi cloud adoption. Yang keempat ini akan sangat dibantu sekali dengan pertumbuhan di AI. Karena AI ini sangat banyak masuk ke seluruh aspek kehidupan manusia gitu. Termasuk anak-anak saya. Jadi anak-anak saya kalau ngerjain PR sudah banyak interaksi dengan ChatGPT sekarang. Baik, apakah untuk pertumbuhan AI-nya sendiri ini memang sudah sesuai dengan ekspektasi dari ID Pro atau ada potensi yang sangat besar yang mungkin akan ada di depan mata di tahun ini? Ada banyak sekali potensi yang sangat besar, tapi tadi benar seperti yang Pak Andrew Taff sampaikan, terutama di Johor Bahru ya. Kita lihat 2019 waktu kita ke Malaysia, kita lihat di sana baru hanya ada 10 megawatt power capacity. Tapi sekarang sudah lebih dari 1,2 gigawatt power capacity. Throughout Indonesia ini kita cuma punya 600 megawatt kurang lebih. ID Pro sendiri dengan seluruh membernya kita punya 300 megawatt. Dan yang kita juga cukup menarik ya untuk kita amati adalah di Thailand. Mereka memberlakukan banyak regulasi yang sama dengan Johor Bahru. Dari sisi tax holiday, perizinan yang mudah. Sehingga sekarang banyak perusahaan AI related itu masuk ke sana. Termasuk ByteDance. Jadi yang kalau kita lihat yang sangat-sangat jadi miss opportunity untuk Indonesia adalah jumlah user dari TikTok yang terbesar adalah Indonesia, tapi data center 300 megawattnya itu adanya di Johor Bahru, dan additionally yang akan dibangun 400 megawattnya itu adanya di Bangkok gitu ya. Indonesia jadi hanya negara konsumen jadinya gitu. Baik, apakah memang semata-mata masalahnya ini adalah ketersediaan data center yang ada di Indonesia atau memang dari segi regulasi juga ini kan semuanya berkaitan? Ya, jadi memang salah satu aspek yang paling penting di pertumbuhan industri adalah regulasi ya. Jadi kalau kita lihat banyak negara yang menerapkan onshoring data regulation, negara seperti Vietnam bahkan ya, negara yang jumlah penduduknya jauh lebih kecil, gross merchandise value dari digital ekonominya juga jauh lebih kecil, mereka sudah menerapkan itu. Dan jadi memang menarik ya kalau di Vietnam itu secara politik mereka sangat sosialis, komunis, tapi secara ekonomi mereka sangat liberal sepertinya. Nah kalau kita lihat akhirnya banyak sekali investment masuk ke sana, tidak hanya dari aspek teknologi tapi data center juga. Hal yang sama terjadi di Malaysia. Jadi memang regulator sangat membantu menumbuh kembangkan industri karena ada insentif-insentif yang diberikan untuk pelaku industri. Termasuk sampai ke tarif listrik, spesifik untuk industri data center. Karena industri data center dianggap sebagai bagian dari industri strategis nasionalnya mereka gitu. Baik, artinya dukungan berupa regulasi dari dalam negeri menurut ID Pro memang masih kurang dibandingkan dengan negara-negara tetangga? Betul, jadi memang di tahun 2012 kita dulu pernah punya PP 82 2012 yang di pasal 17 ayat 2-nya itu spesifik menyampaikan seluruh perusahaan yang menyediakan layanan digital untuk kepentingan public services harus memiliki DC dan DRC di Indonesia. Dan kemudian direlaksasi menjadi PP 71 2019 ya. ID Pro sendiri waktu itu kita sangat menentang karena at that time kita belum punya UU PDP, perlindungan data pribadi. Jadi resiko untuk data dari penduduk kita ditransfer ke luar negeri dan disimpan di sana terhadap kebocoran data itu tinggi sekali. UU PDP sendiri baru 2022 disahkan. Jadi memang insiden cyber security yang terjadi dari 2019 sampai tahun lalu ya, itu banyak sekali. Lebih dari 12 juta cyber security insiden terjadi. Baik, apakah hanya spesifik regulasi itu saja mungkin yang harus direlaksasi lagi begitu? Atau ada regulasi-regulasi yang menurut Bapak ini penting juga untuk bisa mendukung masuknya investasi dari luar? Tentu saja ada. Jadi salah satu proyek yang perusahaan kami sedang kerjakan di Data Garda, salah satunya adalah membantu untuk membangun 24 megawatt power capacity data center di Nongsa Digital Park ya, di Batam. Jadi this particular area ini menarik karena dia jadi special economic zone. Jadi
tax fully exempted di sana, tidak ada tax, tidak ada import duty. Jadi dari 42 hektar lahan yang dimiliki oleh Nongsa Digital Park, semuanya sudah laku untuk pelaku industri data center. Jadi memang insentif terkait dengan perpajakannya, dengan import duty-nya, ini sangat membantu untuk investment masuk jauh lebih besar. Apalagi kalau ditambah dengan onshoring data regulation diterapkan. Baik, kalau untuk power begitu, untuk energi sendiri, apakah juga masih ada kekhawatiran dari industri? Iya, jadi kalau di industri kita, kalau bicara dalam konteks yang menggunakan, sebagai gambaran, energi mix kita masih banyak dari coal ya, dari batu bara. Coal power plant, mungkin lebih dari 70% dari bauran energinya. Dan kita juga lihat di National Energy Policy-nya kita juga target 2025 ini turun dari tadinya 30% ya. Turun jadi antara 13-17%. Tapi sebenarnya potensi untuk renewable energy Indonesia luar biasa besar, Mbak. Jadi hanya dari geothermal saja kita punya lebih potensinya ya, 29 gigawatt. Dan installed capacity-nya baru 2,3 gigawatt. Jadi belum 10%-nya dari total capacity. Belum lagi kita daerah yang sangat banyak garis pantainya. Artinya kalau kita coba untuk mengambil wind turbine untuk angin ya, ataupun untuk wave turbine, ini sangat banyak. Nah, Indonesia ini adalah satu negara yang sangat unik dari sisi sustainable energy. Karena tidak ada negara lain yang memiliki kemampuan seperti kita sebenarnya. Total 71 gigawatt renewable energy kita. Potensinya ya. Tapi dari segi stability sendiri seperti apa untuk energi di dalam negeri? Stability, oke. Kalau kita bicara dari arah Sumatera all the way ke kawasan industri di timur Jakarta yang memang banyak pelaku industri data center itu sangat stabil. Jadi tidak pernah ada downtime yang lebih dari 7 jam gitu ya terjadi. Dan kita lihat juga hampir semua anggota ID Pro terutama memang sudah menerapkan Tier 3 classification untuk data centernya sehingga ketika terjadi downtime dari pihak PLN, kita tetap bisa operation dengan baik gitu. Baik, itu tadi dari segi power. Bagaimana dari segi konektivitas? Apakah juga cukup stabil? Interconnectivity ini memang unik ya. Indonesia karena sangat besar, arkipelago kepulauan yang sangat besar. Yang masih kurang kalau kita bicara fiber optic connectivity memang daerah Indonesia bagian timur ya. Dan saya lihat dengan teknologi low Earth orbit seperti Starlink yang sudah beroperasi di sana, itu saya melihat ada coverage yang sudah cukup untuk bisa membantu daerah tertinggal, terluar ini bisa tercover.